Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pirsawan yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Seperti kita ketahui, sebentar lagi kita akan menyambut tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum mukminin mukminat untuk melaksanakan satu ibadah khusus, yaitu ibadah puasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah kedua, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Pada bulan Ramadan dan untuk menyambut bulan Ramadan, tentunya kita harus mempersiapkan bekal, sehingga di bulan Ramadan nanti kita tidak kebingungan dalam menjalankan semua ibadah di bulan tersebut. Karena di bulan tersebut ibadah yang sunnah diganjar dengan pahala sebagaimana ibadah wajib di luar Ramadan. Sedangkan ibadah wajib dilipat gandakan lebih daripada di bulan Ramadan. Dan ibadah puasa itu mengandung pahala yang sangat besar, sehingga apabila ibadah yang lain pahalanya dilipat gandakan sampai pada 700 kali lipat atau bahkan lebih, justru Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan khusus puasa di bulan Ramadan tidak terhitung. Jadi asyamul li wa ana ajzibih. Siam atau puasa bulan Ramadan itu untukku dan aku sendiri yang akan memperhitungkan pahalanya. Karena ibadah selain puasa di bulan Ramadan itu adalah untuk kita sendiri, tetapi keistimewaan ibadah di bulan Ramadan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, untuk kesiapan kita di bulan Ramadan nanti tentu ada beberapa hal yang harus kita pelajari, kita persiapkan. Yang pertama dari sisi jasmaniyah kita, yang kedua dari sisi ruhiyah kita atau rohani kita. Dari sisi jasmani tentunya kita siapkan betul bekal untuk kesehatan badan kita, sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa fit untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh. Karena memang kewajiban puasa Ramadan adalah 1 bulan penuh, baik itu 29 ataupun 30. Cuman belum pernah ada yang 28. Jadi secara fisik, jasmani kita perlu persiapan. Mulai dari sekarang, bagi yang jarang berpuasa, mungkin bisa kita berusaha melatih diri kita untuk berpuasa di bulan Sya'ban ini. Bahkan guru kami Kiai Haji Ahmad Afif dari Magelang mengatakan, barang siapa yang ingin bertemu besok dengan baginda
Nabi Muhammad SAW hendaklah minimal dalam bulan Sya'ban ini bisa menjalankan ibadah puasa selama 3 hari. Mau berturut-turut silahkan, atau mau selang-seling silahkan, bebas. Secara fisik, selain kita latihan berpuasa, juga kita bisa mempersiapkan diri dengan riyadhah atau dengan olahraga, sehingga kita memiliki kesehatan yang fit untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian persiapan yang kedua yaitu persiapan secara ruhiyah, rohani. Tentunya hal ini yang berkaitan dengan keagamaan, ilmu tentang puasa Ramadan atau tentang ibadah-ibadah semasa di bulan Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, minimal pada bulan Ramadan ada beberapa ibadah yang spesial yang seharusnya kita perhatikan ilmunya sehingga kita bisa menjalankan ibadah tersebut dengan sempurna. Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa puasa itu menjadi kewajiban bagi kaum mukminin di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Dari mulai fikih puasa, dari mulai rukun-rukunnya puasa, sunnah-sunnahnya puasa, atau makruhat yang makruh dilakukan ketika puasa, bahkan yang penting kita pelajari adalah mubtilatus shaum atau pembatal puasa. Supaya apa? Supaya puasa kita mencapai derajat target yang diinginkan oleh Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Berikutnya ibadah yang pokok juga di bulan Ramadan yaitu adalah sholat tarawih, yang di bulan Ramadan perlu kita tambahan ilmu bagi kita untuk mempersiapkan diri supaya tarawih kita berkualitas. Jadi tidak hanya kita berkutat pada masalah perbedaan pendapat, ada yang 11, ada yang 23, ada yang 39 dan sebagainya. Kita tidak ribut pada masalah khilafiyah, akan tetapi kita fokus kepada ibadah yang didasari dengan ilmu. Berikutnya ibadah yang tidak kalah penting juga di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran. Sehingga banyak kita dapati kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat di seantero negeri ini pada bulan tersebut mereka memperingati turunnya Al-Quran yang lazim kita sebut dengan nuzulul Quran. Dan perlu kita ketahui, jangan hanya nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran dari lemari ke atas meja kita pas Ramadan saja. Tetapi kita maknai bahwa Al-Quran itu harusnya keseharian kita baca, kita amalkan. Momen Ramadan ini adalah momen yang bagus untuk kita memulai membiasakan diri berakrab-akrab dengan Al-Quran. Tentunya mengaji ilmu Al-Quran adalah hal yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau ta'alum, mengaji, belajar ilmu Al-Quran, dan setelah bisa mau mengajarkannya kepada saudaranya sesama mukmin. Itu yang perlu kita pegang dan kita harus raih. Kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk memacu diri kita menjadi orang yang terbaik sebagaimana sabda Rasul. Yang tidak kalah penting lagi ibadah yang keempat yaitu adalah ibadah zakat. Zakat fitri
atau zakat fitrah yang lazim kita sebut di masyarakat Indonesia. Juga perlu ilmu, syarat-syarat rukunnya bagaimana, sahnya bagaimana, supaya ibadah zakat kita menjadi diterima dan makbul menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ibadah yang umum sekarang mulai menggeliat di masyarakat yaitu iktikaf. Jangan lupa Rasulullah SAW membiasakan diri untuk beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan dalam rangka untuk menggapai kemuliaan Lailatul Qadar. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Yaitu satu malam yang nilai pahalanya khairum min alfi syahrin, melebihi daripada 1000 bulan. Kalau kita kurs sekitar 83 tahun dihitung pahalanya. Maka rugi kalau kita tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan dan dapat mengisi selama Ramadan dengan ibadah-ibadah minimal yang sudah saya rangkum tadi, tentunya dengan dasar ilmu yang mantap sehingga kita bisa khusyuk, bisa khudu, dan bisa nyaman menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.